So, mari kita akan segera belajar firman Tuhan. Saya berharap untuk memulai ini kita tidak akan terlalu lama, tapi saya punya sesi judulnya adalah To Know Him. Judul sesi yang bakal saya bahas dengan saudara hari ini adalah To Know Him. Kita akan memulai dengan sebuah sesi yang mungkin sedikit orang bilang deep, saya bilang singgah. Ini menurut saya ini adalah sesi yang paling penting buat kita sebagai orang percaya untuk mengetahuinya. Sesi ini saya sebut sebagai sesi yang paling krusial, sebab disinilah sebenarnya akan ketahuan tingkat komitmen kita, kemana kita pergi, apa yang kita kerjakan, apa yang bakal kita pelajari ini akan menentukan sekali. Saya sudah email ke Yudi, yang pernah kasih emailnya ke Yudi akan kirim pada saudara, tapi juga akan dipasang di slide di depan supaya saudara bisa kemudian baca atau perhatikan sementara kita ada di sesi-sesi yang bakal kita bahas. Jadi silakan Bill. Ada dua macam pengenalan dalam Alkitab. Ada dua macam pengenalan. Tapi anehnya ini nanti muncul paling belakang. So nggak penting dua macamnya nanti. Dua macam ini bergerak untuk kepentingan kita sebenarnya. Tapi prinsip yang utama adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang mau kita mengenal pribadinya. Masalah yang terbanyak terjadi di antara orang percaya adalah begini. Mereka mengalami Tuhan, mereka mengalami mujizat Tuhan, mereka mengalami banyak hal dalam kehidupan ini, cuma mereka punya masalah. Mereka tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Mereka dijamah oleh Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan, mereka mengalami semua pengalaman, tapi mereka punya masalah. Mereka tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Makanya ketika orang tanya kepada mereka, kenalkan kau siapa Tuhanmu? Mereka mungkin akan menjawab ini, oh yang dipajang itu ya, di gereja-gereja gitu ya, modelnya kayak gitu, setengah telanjang itu kan? Atau kemudian mereka menjawab yang berewokan itu ya, atau Yesus itu yang disalib ya. Mereka kemudian menjawab seperlunya seperti sebuah pengetahuan agama. Sangat disayangkan, mari saya beritahu pada saudara, pengetahuan agama tentang Kristus adalah hal yang paling dangkal dan menurut saya lebih slap sebenarnya kepada kita sekalian. Karena Yesus gak datang bawa agama, dia bawa kehidupan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita perlu bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. Kita tidak bisa cuma selesai dengan pengalaman kekristenan kita, aktif ke gereja minggu demi minggu, lakukan apa yang kita anggap penting, tapi kita tidak bertumbuh dalam pengenalan. Sebab pengenalan ini sangat penting. Di dalam 2 Petrus pasalnya ketiga, ayat ke-18 ditulis dengan jelas buat kita, bertumbuhlah dalam pengenalan kasih karunia dan pengenalan akan Allah. Jika ada hal yang kita sudah perlu bertumbuh adalah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Allah. Nah, kita akan membaca beberapa ayat tentunya, tapi saya ingin sodorkan dulu sebuah ayat yang luar biasa. Kira-kira apa yang terjadi kalau saudara memang mengenal Tuhan secara dalam? Coba kita baca sebuah ayat ini. Ayat ini adalah ayat yang sering dipakai untuk membahas kerajaan. Saya kalau mengajar kerajaan, ayat ini saya pakai paling banyak. Coba kita pindah Matius 13 ayat 34. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam. Simpan dulu harta yang terpendam. Harta yang terpendam. Simpan dulu kata itu, sebab kata itu bakal menjadi kata yang penting buat kita. Saya tidak suka membahas harta, tapi kata harta ini luar biasa banget. Di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Kesimpulannya adalah, apa yang dia ketahui mengenai harta yang terpendam tersebut, itu membuat dia bisa jual semua yang lain. Kalau kita pakai kata ini, dia ganti semua yang dia miliki hanya untuk memiliki harta yang terpendam itu. Dia tukar semua yang dia punya. Dia tidak mau lagi apa yang biasanya dia miliki. Dia mau ganti pada hal yang tidak biasa itu. Apa itu? Ada yang dia tahu yang kita tidak tahu kan? Tiba-tiba dia pulang, kemudian dia jual apa yang dia miliki. Kemudian orang tanya, kenapa kamu jual semua yang kamu miliki? Kamu bakal bankrupt loh, tidak punya apa-apa. Nobody knows. Dia yang tahu dalam hatinya apa yang dimiliki oleh ladang yang besar itu. Tempat dia menyimpan harta yang terpendam tersebut. Ini prinsipnya. If you know what you have inside of you, you will not exchange that to other thing in this life.
Kalau saudara tahu apa yang ada dalam diri saudara, saudara akan tukarkan hal tersebut dengan apapun dalam kehidupan ini. Setuju nggak? Kalau saudara tahu apa yang saudara miliki dalam Kristus, saudara tidak akan bercandain apa yang Kristus miliki. Saudara tidak akan datang kepada Senin Kemis. Saudara kemudian memperlakukan dia cuma seperti apa? Seperti kapstok saudara. Kalau sakit baru saudara datang. Kalau saudara butuh baru saudara datang. Kalau saudara tahu apa yang ada dalam Kristus, saudara akan memperlakukan dia dengan cara yang berbeda pasti. Tapi kalau kita nggak tahu kan, Yesus, apaan tuh? Perasaan agama aja. Bapak saya pergi ke gereja gitu-gitu aja. Orang ke gereja gitu-gitu aja. Kalau saudara tidak tahu apa yang ada di dalam Kristus, dan saudara akan memperlakukannya biasa aja, casual, seolah-olah nggak punya arti apa-apa. Pernah dengar kata ini dalam bahasa Inggris? Totally sold out. Nah, dari ini sebenarnya kata itu. Dari kisah ini, totally sold out itu begini. Waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia jual semua yang dia miliki. Kemudian dia berkata ini untuk mendapatkan Yesus. Itu namanya totally sold out. Kata itu yang dipakai untuk mengatakan orang yang radikal. Nah, kita pindah kepada kata yang berikutnya. Ini kata radikal ini penting sekali. Kalau sudah dengar kata radikal masa kini telah disimpangkan. Mereka anggap kata radikal itu adalah orang yang mati bom bunuh diri. Radikal Kristen lain lagi. Radikal Kristen itu begini, adalah orang-orang yang berakar di dalam firman Tuhan, yang berakar di dalam Kristus, yang tertanam dalam di dalam Kristus, sehingga Alkitab berkata kata ini kemudian digunakan secara umum bagi mereka yang pandangannya sangat mengekar kuat dan sempurna dalam komitmen mereka. Wow. Pikir dulu. Kata ini penting sekali buat kita. Kalau kita mengerti artinya komitmen, kita mengerti arti berjalan bersama dengan Tuhan, kita nggak bercanda lagi. Kenapa ada orang menyerahkan dirinya buat Yesus? Kenapa ada orang yang kemudian mati buat Yesus? Masih ingat kisah Nero dan teman-temannya? Waktu mereka lihat orang Kristen dianiaya. Tahu nggak? Hari itu sebenarnya orang Kristen mati ya Sheila, kira-kira satu komunitas. Kita bilang lah mungkin 200 orang mati di tengah-tengah gladiator itu. Tapi tahu nggak? Ribuan orang Roma percaya hari itu. Cuma karena sebuah pertanyaan. Ini pertanyaannya. Which God that they worship worthwhile dying for? Allah seperti apa yang mereka sembah, yang mereka layak mati untuk Allah itu? Mereka kemudian mungkin bertepuk tangan sebentar, tapi mereka pulang dengan seperti ada hujan tombak di hati mereka. Mereka pulang dan bisa tidur. So mereka berkata ini, Tuhan siapa yang mereka sembah sampai mereka mau mati untuk Tuhan itu? Diam-diam seluruh Roma percaya ada Tuhan. Makanya kemudian waktu Paulus belum sempat pergi ke sana, dia cuma tulis surat. Paulus terkejut bahwa di Roma penuh dengan orang-orang Kristen yang kemudian telah lahir baru hanya karena melihat komitmen orang-orang yang radikal itu. Mengapa mereka radikal? Satu kata kunci. They know. Mereka mengenal. Mereka tahu. Mereka mengerti. Kata mengenal tentunya berasal dari bahasa, sudah tahu, kita sudah pernah bahas ini, berasal dari bahasa Yunani ginosko, yang punya pengertian dalam mengenal dalam hubungan intim, mengenal dalam hubungan yang dekat sekali, mengenal karena mengalami. You know because you experience. You know because you experience first-hand experience about God. Tuhan menjamah kehidupan saudara. Tuhan ubah kehidupan saudara. Coba kita baca Kolose pasal yang kedua. Saya mau saudara baca pasal 2 seluruh pasal. Dari ayat 1 sampai ayat berapa itu? Ayat 20 atau 22 18 saudara boleh baca. Tapi kita coba baca 2 dan 3 saja. Ingat saya bilang buat saudara, harta yang terpendam. Ingat? Simpan kata itu, saya suruh simpan. Sebab mengapa harta itu penting sekali? Sebab ini yang kita bilang buat kita. Paulus cerita sih, mengapa dia berjuang untuk orang-orang yang ada di Laodikia. Dia tulis surat kepada orang di Kolose. Laodikia itu dekat Kolose. Kalau saudara pernah pergi ke 7 jemaat, saudara bakal tahu antara jemaat di Kolose dan jemaat di Laodikia itu cuma bersebelahan gunung saja. Dipisahkan lembah sebentar, nggak jauh.
Alkitab bilang buat kita seperti ini. Karena perjuangan mereka. Saudara baca yang pertama, aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu, dan untuk mereka yang di Laodikia, dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Baru ayatnya yang kedua dan ketiga. Kita baca. 1, 2, 3. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian. Garis bawahi kata itu, keyakinan pengertian. Sebab itu bakal penting nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab dalam dialah tersembunyi apa? Segala harta hikmat dan pengetahuan. Sebentar. Di ayat 2 ayat ini saya saudara akan temukan perkara yang luar biasa hebat. Di 2 ayat ini saja, kalau saudara mengerti benar bahwa di dalam Kristus ada semua ini, saya yakin saudara tidak bakal bercanda. Jadi apa yang dibilang di perumpamaan tadi, ada orang yang menemukan harta yang terpendam. Waktu dia dapat harta itu, kemudian dia tanam, dia jual semuanya untuk memperoleh hal tersebut. Alkitab bilang, siapakah harta itu? Alkitab bilang segala kekayaan, segala harta hikmah, itu keyakinan pengertian. Itu semua kata kunci yang kalau saudara urut-urut satu-satu. Coba kita lihat dulu. Segala kekayaan, segala kekayaan, keyakinan pengertian, rahasia Allah, harta hikmat, dan pengetahuan. Coba lihat. Itu adalah hal-hal yang khusus. Saya beritahu saudara, kalau kita mengerti hal ini, you will see life differently. Coba kita akan lihat dulu. Misalnya kata ini saja, harta hikmat. Hikmat itu, hikmat. Siapa yang tahu bahwa Yesus itu telah menjadi hikmat bagi kita? Amin. Jadi Yesus yang disalib itu jadi hikmat buat kita. Hikmatnya kita bukan yang lain. Hikmatnya kita bukan buku. Hikmatnya kita bukan pengetahuan. Hikmatnya kita adalah Kristus. Itu yang kita coba katakan. Hikmatnya kita adalah Kristus. Benar gak sih? Kita baca dulu ayat tersebut. Bila kalau bisa buka Alkitab dulu. Di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-30. Coba kita baca dulu. Saya tidak taruh di slide sini. Kita coba dulu. 1 Korintus pasalnya pertama, ayatnya yang ke-30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi apa? Menjadi hikmat bagi kita. Jadi Kristus telah menjadi apa? Hikmat bagi kita. Hei, Kristus yang saudara miliki, Kristus yang saudara sembah itu, dia bukan cuma mati di kayu salib. Dia bukan cuma penebus saudara. Dia adalah hikmat. Halo? Dia adalah hikmat buat saudara. Apa itu hikmat? Coba kembali ke slide itu. Apa itu hikmat? Hikmat, ini menurut Kenneth Hagin, dikutip saja langsung dari Kenneth Hagin. Kenneth Hagin berkata, hikmat adalah kesanggupan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang Tuhan dan mengetahui langkah yang terbaik yang harus diambil. Wow. Hikmat itu adalah apa? Melihat menurut apa? Sudut pandang Tuhan dan mengetahui langkah yang terbaik yang harus diambil. Kita punya masalah, kita bingung. Tapi waktu kita kemudian punya hikmat, kita kemudian dapat melihat masalah menurut apa? Sudut pandang Tuhan dan apa? Mengetahui langkah yang terbaik yang harus diambil. Come on. Kita perlu itu. Itu Kenneth Hagin. Saudara mau mencatat. Saya kasih itu buat saudara. Nanti saya sudah bilang, kalau ini dapat email saudara bakal dikirim kepada saudara-saudara semuanya. Jadi hikmat. Saya punya pemahaman hikmat adalah akurasi sorgawi di tengah-tengah dunia yang terbatas. Itu definisi saya mengenai hikmat. Hikmat itu adalah ketajaman, akurasi, ketepatan sorgawi. Hikmat tidak pernah meleset. Hikmat pasti pas. Masih ingat bahwa hikmat dari Allah itu adalah karakter. Hikmat dari Allah bukan pengetahuan. Coba kita baca dulu ayat ini. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-17 dan 18. Yakobus 3 ayat yang ke-17 dan 18. Tetapi hikmat yang dari atas pertama-tama murni. Betul? Hikmat yang dari atas pertama-tama apa? Murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik.
Berarti kelihatan banget bahwa hikmat dari atas lebih menjurus kepada karakter dan bukan pengetahuan. Benar gak sih? Saya kira hikmat dari atas adalah matematika, fisika. Saya pikir begitu. Ekonomi, atau apa lagi? Quantum physics. Ternyata enggak tuh. Hikmat dari atas pertama-tama apa? Murni, berurusan sama karakter. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan. Dengan kata lain, Tuhan mau beritahu buat kita bahwa hikmat dari atas itu adalah gaya hidup Yesus Kristus. Hikmat dari atas itu adalah karakter Yesus Kristus. Hikmat dari atas inilah yang kita perlu dalam kehidupan ini. Siapa yang mau pandai? Siapa mau pandai? Kalau cuma pandai pengetahuan, banyak banget orang yang pandai secara pengetahuan. Tapi hikmat itu beda. Hikmat itu Salomo. Hikmat itu siapa? Daniel. Hikmat itu siapa lagi? Mereka adalah orang-orang yang berjumpa dengan hikmat. Mereka kelihatannya biasa-biasa aja. Masih ingat soal Salomo? Pertama jadi raja masih muda, umur baru 30 tahun, jadi raja. Masih ingat kasus yang pertama? Kasus yang pertama? Coba lihat. Ingat dikatakan di hikmat dari atas itu adalah apa? Penuh belas kasihan. Ingat itu ya? Coba lihat. Sekarang kasusnya Salomo. Kasusnya Salomo, 2 orang ibu datang dengan seorang anak yang hidup. Case-nya begini. Mereka berkata begini, tadi malam kami punya kesepakatan. Kalau terjadi kelaparan, kita punya kesepakatan. Satu lagi tidur dua-duanya. Sementara mereka tidur, tiba-tiba satu anak mati. Betul kan? Satu anak mati, ibu yang mati anaknya tukar anaknya dengan ibu yang lain. Betul ya? Apa yang terjadi? Kemudian bangun pagi-pagi, ibu yang mendengar lihat anaknya mati, ini bukan anak saya. Ibu yang satu berkata, yang hidup adalah anak saya. Bagaimana menurut saudara? Zaman itu belum ada tes DNA, ya ampun. Tes DNA baru kembali ke tahun akhir 70-an, ke awal 80-an. Waktu tes DNA muncul, itu sudah bisa bayangkan. Tes DNA mulai muncul, tahu apa yang terjadi? Kriminologi berubah, tahu nggak? Case yang pernah ditutup, tidak pernah terbuka oleh ketahuannya DNA, dibongkar lagi kasus-kasus. Jadi sudah bisa bayangkan. Waktu orang tahu tes DNA, itu banyak kasus lama dibongkar lagi. Ketika orang tahu DNA sekarang ini, ada acara di televisi. Di History namanya. Mereka bisa tahu. Itu Tutankhamun itu dibunuh oleh siapa? Bisa bayangin. Ya, tahu Tutankhamun? Namanya Tutankhamun. Aneh banget namanya. Itu adalah Pharaoh Mesir. Yang di Mummy 5 ditaruh di Cheops. Cheops itu salah satu dari, kalau saudara pergi di Mesir, saudara akan lihat di Giza itu ada piramid yang besar ya. Di salah satu piramid yang terbesar yang namanya Cheops itu ada mummified, ada mumi dari yang namanya Tutankhamun. Katanya mereka bisa tahu Tutankhamun mati karena apa? Dibunuh oleh siapa? Tapi that is not the point. Yang saya mau sampaikan pada saudara adalah waktu itu Salomo nggak tahu apa-apa. Sekarang Salomo harus putuskan siapa ibunya. Tahu nggak hikmat? Alkitab berkata begini. Salomo coba berkata begini. Coba bawa anaknya ke sini. Kita bagi 2 saja anaknya. Kan kayak anak kecil banget kan? Supaya adil, kita potong 2 saja. Bayangkan. Mereka mau supaya anak ini hidup. Salomo mau jalan keluar supaya anak ini apa? Dibunuh, bisa dibayangkan ya? Tahu nggak langsung ibunya yang bukan ibunya berkata ini, iya bagi 2 aja. Langsung ibu yang satu berkata ini, jangan bunuh, kasih aja buat orang itu. Langsung apa yang Salomo tangkap? Belas kasihan. Baca dong ayatnya. Kita bilang Salomo kemudian menangkap belas kasihan. Karena belas kasihan ibu itu membuat Salomo tahu bahwa ibu ini adalah ibu yang sejati. Karena ibu akan berbelas kasihan buat anaknya. Ya, itu ibu ini punya pelajaran itu. Belas kasihan. Ya kan? Ya kan? Belas kasihan itu. Tahu nggak belas kasihan dalam bahasa Arabnya apa? Rahim. Apa itu rahim? Rahim itu apa? Kandungan kan? Rahim kandungan ibu. Makanya hati ibu Salomo tahu. Salomo tahu, oh ibunya ini. Makanya kemudian Salomo beri, Alkitab berkata, waktu orang tahu hikmat Tuhan turun ke atasnya, takutlah semua orang.
Karena apa mereka tahu raja ini diurapi oleh Allah. Nah coba saudara bisa bayangkan, kembali lagi, Yesus itu telah menjadi hikmat. Nah kita balik lagi, kita kembali ke slide saya tadi. Nah kalau saudara perhatikan baik-baik, bahwa Tuhan mau kita menerima kekayaan hikmat yang besar dan dahsyat itu dalam kehidupan kita. Ya, kita perlu bertumbuh di dalam hikmat. Nah sekarang kita akan baca. Untuk masuk di dalam hikmat itu, ada yang sudah perlu buat. Ada yang sudah perlu buat. Ini dia yang kita mau bahas hari ini sebenarnya. Apa sih sebenarnya yang menghalangi kita mengenal Tuhan? Apa yang menghalangi kita mengenal Tuhan? Ada yang tahu? Apa yang menyebabkan kita sukar sekali mengenal Tuhan? Nah, Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Kita bisa baca sampai ayat yang ke-11 harusnya. Tapi kita mau lihat dulu ayatnya yang ke-7 dan 8 terlebih dahulu. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Menurut saudara apa yang terjadi? Dulu untung, sekarang rugi. Menurut saudara? Perubahan paradigma. Ada perubahan cara berpikir mengenai apa yang dia anggap untung. Malah sekarang kuanggap rugi. Karena apa? Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Nah, oleh karena dialah aku telah melepaskan apa? Semuanya itu. Nah stop dulu sebentar sini. Saya mau sebentar saudara ikuti kami ini. Saya mau saudara jujur pada diri saudara sendiri. Apakah yang saudara anggap paling berharga dalam kehidupan ini? Di masa lalu saudara, sampai saat ini. What is the most precious thing that you think is actually the best that you can have in life? What? Apa yang saudara anggap paling hebat dalam kehidupan saudara? Alkitab berkata, kalau saudara belum melepaskan semuanya itu, saudara akan sukar menangkap Kristus. Saya ulangi lagi. Kalau saudara tidak berani melepaskan semuanya itu, saudara akan sukar menangkap Kristus. Sukar. Tapi kan kita mau kenikmatan kan? Kita mau kekayaan, kita mau ketenaran, kita mau apa lagi? Popularitas, kita mau dipuji, disanjung orang. Kita suka kalau kita datang orang kan terima kita. Kita suka semuanya itu. We love to be wooed. Kita suka kalau orang wow. Kita suka kalau orang puji kita. Kita dibilang keren lah. Kita dibilang apalah. Kita suka semuanya itu. Kita suka semua yang menyenangkan ego kita. Kalau statement ini belum sampai pada saudara, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Belum, saudara belum. Saya juga belum. Kalau saya masih merasa ada di masa lalu saya lebih bagus daripada Kristus, saya akan sukar mengenal dia. Ada orang bilang ikut Yesus sudah harus bayar harga. Saya rasa apa yang Paulus sedang katakan pada kita, ada harga yang harus kita ambil dalam ikut Kristus. Harga apa? Oleh karena dialah aku telah melepaskan apa? Semuanya itu. Apa semuanya itu? Yang tadinya merupakan keuntungan bagiku. Apa itu keuntungan? Coba kita baca apa menurut Paulus itu keuntungan. Coba Filipi 3 Bill, ayatnya 3, 4 dan 5. Kita Filipi cuma mau lihat saja apa yang Paulus anggap sebagai keuntungan buat dia, supaya saudara kemudian tahu apa yang dia maksud. Ayat 4 langsung saja. Ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh apa? Percaya pada hal-hal yang apa? Lahiriah. Jadi Paulus bilang dia bisa menaruh harap pada hal-hal lahiriah. Mengapa? Sebab memang Paulus luar biasa. Coba kita baca ayat yang kelima. Dia berkata ini, disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin,
orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Mungkin sudah baca ini, apa hebatnya cuma di surat hari ke-8 ya? Semua orang di surat hari ke-8. Dia bilang ini kayak Yesus. Maksudnya gak banyak orang yang buat itu di zamannya. Siapa Paulus? Saya membaca sebuah buku, judulnya Paul, The Revolutionary. Buku itu buku yang, salah satu buku yang mungkin mengganggu otak saya sampai hari ini. Paulus itu dibilang begini, dia di zamannya paling pintar di angkatannya. Bayangkan. In this generation is the most outstanding student di Gamaliel. Bayangkan. Gamaliel akui dia sebagai orang yang paling pintar. Bahkan dia tercatat sebagai anggota Sanhedrin ke-6.000. Bahkan dia diterima jadi anggota Sanhedrin, padahal Paulus sendiri belum punya istri. Makanya orang berdebat. Mereka berkata begini, tidak mungkin Paulus tidak kawin. Tapi Paulus bilang, dia tidak kawin. Saya lebih percaya Paulus daripada orang kan? Karena Paulus bilang, dia tidak kawin. Tapi kenapa dia bisa jadi anggota Sanhedrin? Setelah diteliti, anggota Sanhedrin ke-6.000 itu adalah penghargaan kepada Paulus. Padahal syarat tidak anggota Sanhedrin harus kawin. Tapi karena Paulus adalah the most outstanding student, the most outrageous, barangkali yang paling bersemangat di dalam apa? Di dalam masaknya dia sebagai masa Farisi, dia diangkat karena keistimewaannya dia. Bayangkan Paulus mau bunuh orang, Paulus tinggal bilang, saya mau bunuh orang. Orang berkata ini, lakukan apa yang kau buat, pasti benar. Itu Paulus. Makanya masih ingat Stefanus ditanya, siapa yang pegang jubahnya orang-orang itu? Paulus. Apa artinya pegang jubah orang-orang itu? Bahwa Paulus bertanggung jawab waktu Stefanus dilajam batu oleh orang itu. Orang yang taruh jubahnya, Paulus berkata, kamu bunuh, saya yang tanggung. This man is a great man. Orang yang ditakuti, disegani. Orang-orang di zamannya anggap dia sebagai salah satu tokoh politik dan tokoh agama yang paling disegani. Kira-kira sekarang dia kayak siapalah begitu di Indonesia. Terserah lah. Kita mau bilang siapa. Tapi Alkitab bilang buat dia tentang kegiatan penganiayaan jemaat, tentang kebenaran dalam tata hukum Taurat, aku tidak bercacat. Baru dia bilang, tetapi itu semuanya, dia saya bisa bangga pada itu semuanya. Tapi dia berkata itu semuanya gak ada artinya. Gak ada artinya. That's nothing. Ada orang cerita kehebatannya, ada orang cerita pendidikannya, ada orang cerita semuanya. Supaya diterima, supaya orang akui mereka, supaya orang anggap mereka sebagai orang yang bisa didengar. Paulus berkata, enggak. Semuanya itu enggak ada artinya. Nah, saya mau saudara duduk sebentar dan pikir dulu. Apa yang saudara anggap paling luar biasa dalam kehidupan saudara? Nah ini, beranikah kita kubur? Sambil berkata begini, itu tidak lebih dari Yesus. Semuanya kuanggap tidak berarti selain Kristus. Saya mau jujur kepada saudara. Waktu saya baca ayat ini, saya merenungkannya berulang-ulang kali. Saya dapati bahwa selalu disinilah kita susah mati untuk masa lalu kita. Waktu kita susah mati untuk masa lalu kita, saudara juga susah untuk mengenal apa yang ada di depan saudara. Paulus berkata begini, apa yang dulu kuanggap sebagai keuntungan, sekarang kuanggap sebagai apa? Kerugian karena Kristus. Nah sekarang, coba kita lihat dulu. Ini dia. Kita baca sekarang ayatnya yang ke-9. Dan berada di dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Baru ayat 10 dan 11, ayat klasik yang kita baca. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku kini serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Coba kita baca Amplified Translation dari ayatnya yang ke-10. For my determined purpose is
that I may know Him, that I may progressively become more deeply and intimately acquainted with Him, perceiving and recognizing and understanding the wonders of His person more strongly and more clearly, and that I may in the same way come to know the power outflowing from His resurrection, which it exerts over believers, that I may so share His suffering as to be continually transformed in spirit into His likeness, even to His death. In bracket, in the hope. In the hope which it exerts over believers. Itu yang dia maksud. Wow! I don't know, we can spend 3 days just to, elaborate these words. Karena ayat-ayat ini begitu dalam. Kata-katanya begitu dalam. That I may progressively become more deeply and intimately acquainted. Bayangkan. Wow. Kadang-kala kita mengaku kita Kristen, percaya Tuhan lama. Kita mau orang sebut kita sebagai orang Kristen yang kuat. Tapi mungkin akal kita salah. Mungkin kita harus perbaiki lagi. Saya mau tukar semua yang saya tahu di masa yang lalu. Yang penting saya menemukan sesuatu yang luar biasa yang Tuhan siapkan buat saya. Saya tidak tahu dengan saudara. Mengenal Allah adalah hal yang terpenting dalam kehidupan ini. Coba kita baca Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Mengapa mengenal Allah penting sekali dalam kehidupan kita? Yeremia pasal yang 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Wow. Mengenal Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting. Sampai Tuhan bilang orang bijaksana, wise people, people with Sophia, orang yang punya hikmat yang banyak, jangan bermegah karena hal tersebut. Kalau kamu kuat, jangan bermegah karena kamu kuat. Kalau kamu kaya, jangan bermegah karena kekayaanmu. Tapi bermegahlah karena ini dua kata bagus banget. Memahami dan apa? Mengenal. Dan sebentar kita bahas memahami ya. Nanti mungkin besok atau lusa. Sebab memahami itu berurusan dengan kecerdasan rohani. Ya, memahami berurusan kecerdasan rohani. Kemampuan untuk memilih jalan-jalan Allah dalam setiap kesempatan dalam kehidupan ini. Dan semua orang yang kayak begitu. Siapa yang tahu dalam perjalanan kehidupan ini kita banyak buat keputusan yang salah. We made many, wrong decision, wrong option. Kita salah mengambil keputusan. Kita buat keputusan yang salah, kita salah pilih, kemudian kita salahkan Tuhan. Tapi Tuhan berkata begini, stop. Saatnya sekarang kalau kita mau bermegah, bermegahlah karena kita apa? Mengenal Allah. Ini Peter Dyson berkata begini, Allah ingin kita mengenalnya secara mendalam karena Dia tahu hasil dari pengenalan itu bagi kita. Jadi mengapa Tuhan minta kita harus mengenal Dia? Cuma Dia yang lebih tahu dari kita akibat atau hasil kalau kita mengenal Dia itu apa. Tahu gak kalau kita mengenal Dia apa yang terjadi? Keserupaan. Jangan salah. Kalau ada hal yang saya pernah khotbahkan berulang-ulang kali pada saudara, dan saya tidak akan pernah berhenti katakan ini berulang-ulang, bahwa tujuan keselamatan adalah keserupaan. Bahwa kita diselamatkan supaya kita bisa serupa dengan Kristus. Kita harus strive
Kita harus berupaya oleh kasih karunia Tuhan. Jangan malas, jangan cuma berhenti. Tapi kita harus berupaya dalam kasih karunia Tuhan untuk serupa dengan Dia. Betul kan? Nah, dalam keserupaan itulah saudara mungkin akan menghadapi banyak hal. Makanya boleh saya beritahu buat saudara, kalau saudara sedang mengalami kesulitan yang paling parah, yang saudara berkata orang lain tidak mengerti saudara, saya beritahu pada saudara, itu kesempatan yang terbaik untuk mengenal Tuhan. Yuk kita baca ayat ini, Matius 16 ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Ini merupakan kata kunci. Kalau kita mengenal Tuhan secara pas, there is power in it. Ada kuasa. Bukan cuma keserupaan, ada kuasa. Alkitab bilang seperti ini. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ini Kaisaria Filipi beda dengan Kaisaria yang ada di daerah Yope, itu beda. Ada dua Kaisaria. Kaisaria Filipi ini di bawah di daerah Banias sekarang namanya, itu di bawah gunung apa itu? Gunung Hermon. Jadi daerahnya udah agak ke atas dekat Libanon. Yesus kemudian berkata kepada mereka, dia berkata begini. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Saya suka Yesus. Dia selalu tes orang menurut kata orang. Kita kan baca buku juga. Kita kan dengar khotbah-khotbah juga kan. Kita juga tahu karena informasi kan. Kalau zaman sekarang Yesus tahu. Kita semua buka Google. Menurut Google, siapakah anak manusia itu? Atau menurut Paulus AKBP, siapakah anak manusia itu? Menurut Gembala Karam, siapakah anak manusia itu? Menurut pembicara Hillsong, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada nabi. Tapi Yesus berkata begini. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Keren banget. Keren habis. Dengan kata lain, Yesus mau saudara punya jawaban sendiri tentang siapa dia. Artinya begini, first hand knowledge about God, first hand ginosko about God. Saudara tulis siapa Yesus menurut saudara. Saya ingat ketika saya baru bertobat, saya tulis di Alkitab saya, Yesus adalah juru selamatku. Karena minta ampun hidup saya kayak telur daging tanduk. Saya diangkat dari got, dari selokan, tidak ada artinya, my goodness. Ya, tidak ada artinya. Sudah bodoh, kecil, hitam, hidup lagi. Saya bisa bayangkan. Yang saya diselamatkan, saya berkata, ini satu kata saya bilang ini, dia adalah yang membuat hidup saya jadi berarti. Wow. Ya kayak itu, kayak lagunya Sansi Morangkir. Ya. Waktu ketemu Yesus kayaknya semua serba indah. Kaulah segalanya bagiku. Kalau sudah tahu bilang apa kan? Segalanya aja. Ya. Siapa menurut saudara? Siapa Yesus menurut saudara? Have you grown in your knowledge about Christ since the beginning you found Him or He found you? Sudah gak bertumbuh? Atau tetap sama aja? Yesus pelipur duka lara, saya bisa diputusin pacar saya, dia kemudian datang. Haleluya. Saya jomblo tulen, dia datang, ada yang mau sama saya. Haleluya. Nah ini dia, luar biasa. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau. Artinya begini, if you know God,
personally, first thing happen to you is berbahagia. Makarios, itu bahasanya. Makarios, berbahagia. Berbahagia itu punya pengertian ini. Bahwa saudara ada di level sukacita di atas bukit. Apapun keadaan saudara, saudara berbahagia. Berbahagialah engkau. Makanya mengenal Tuhan itu adalah kebahagiaan sejati. Saudara cari kebahagiaan di mana? Di studi? Video game? Kadang-kadang kita pikir kebahagiaan kita kalau Spurs juara 6 kali nanti. Kita pikir kebahagiaan kita itu. Enggak lah. Kalau sudah mengerti apa boleh buat. Saya tahu apa yang sudah sukai kan. Kita pikir kebahagiaan kalau semua yang kita mau jadi kenyataan. Kita pikir kebahagiaan adalah kalau dia yang sebenarnya sudah punya milik orang lain sekarang menjadi bahagianku. Itu bahasa Makassarnya dilaci itu namanya. Kalau Makassar dia tahu. Murid ketawa masih tahu ini. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakannya kepadamu, melainkan Bapakku apa? Yang di sorga. Stop dulu sebentar. Sekarang begini, Petrus mengenal Tuhan, walaupun datang secara pewahyuan. Alkitab berkata begini, karena pewahyuan itulah, coba lihat, karena pengenalan itulah, di atas batu karang Petrus dia mendirikan jemaatnya. Dengan kata lain begini, jemaat yang Yesus bangun adalah jemaat yang mengenal Tuhan seperti Petrus. Betul? Itu kan artinya. Dan dia berkata begini, ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, supaya apa yang kamu ikat di apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dengan kata lain begini, kalau kita mengenal Allah, bukan cuma berbahagia, tapi kalau kita mengenal Allah, apa yang terjadi? Kuasa diberikan buat kita. Oke, pindah. Dua macam pengenalan. Jam 10 kita harus pakai ini berhenti. Jam 10 ya? Kita harus berhenti sekarang. Bisa tutup ini. Atau kecil itu. Dua macam pengenalan akan Tuhan yang kita selesai di sini. Kata orang atau lewat pewahyuan. Saudara pilih yang mana? Kata orang atau lewat pewahyuan? Pasti lewat pewahyuan. Betul kan? Namun saya beritahu saudara, kadang-kadang pewahyuan terjadi kayak Petrus gitu. Tiba-tiba kita tahu. You just knew it. Suddenly you know something. Saya alami itu paling banyak. Tapi kadang-kadang pewahyuan bisa datang dengan cara yang panjang. Nanti kita akan bahas beberapa hal besok. Tapi pewahyuan bisa datang seperti siapa? Seperti Ayub. Kalau kita baca Ayub kita jadi takut. Dan dia menimpa kita. Aliran yang modern berkata dalah. Itu tidak akan menimpa kita. Tapi kalau itu menimpa kita, tahu ini. It's good kan? Kan gak fair kalau kita bilang, oh ikut Tuhan semua baik-baik aja. Sementara ada orang ikut Tuhan, mereka menderita. Mereka ditinggalkan suaminya. Mereka diusir oleh keluarganya. Mereka dihanati oleh orang-orang yang tadi merupakan partner dekat mereka. Kan gak fair kalau saya bilang begini, ikut Tuhan semua oke-oke aja. Gak fair. So kita pergi ke Korea Utara kemudian berkata, ikut Tuhan bahagia seperti di Singapura. Gak ada. Ikut Tuhan gak bahagia buat mereka. Ikut Tuhan mereka digantung, mereka dibakar, mereka disate, sekeluarga disate kemudian dengan gabung mereka ditusuk seperti sate kemudian dibakar hidup di surga. Inilah sate terbesar di dunia.
Wow. Lewat wahyuan bisa lama. Ayat terakhir. Tahu nggak? Ayub sampai marah-marah sama Tuhan. Sampai Ayub berkata ini, minta wasit. Terus dia berkata, kurang ajar. Siapa mau jadi wasit untuk kita? Ayub minta, Tuhan, saya salah apa? Nah ini dia. Kesalahan Ayub adalah karena Ayub merasa dia benar. Coba kita baca Ayub pasalnya yang ke-42. Kita baca ayatnya yang ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kita baca Ayub pasalnya yang ke-42, ayatnya yang pertama sampai ayat yang kelima. And then we stop there. Inside. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Kau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Bilang dulu, aku tahu. Nanti sudah diwahyukan ini, aku tahu. Sebelumnya nggak tahu-tahu, lama loh itu. 42 pasal, lama banget. Ayub melawan Tuhan. Saya benar. Tuhan berkata kamu salah. Saya benar. Gitu aja modalnya. Sampai selesai. Coba saudara lihat lagi. Alkitab kemudian berkata, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian. Coba lihat kata-kata ini. Keputusan, pengetahuan, pengertian. Aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Nanti kita akan bahas hal tersebut di salah satu sesi nanti tentang membangun kecerdasan rohani. Supaya kita digarap bukan cuma pintar menyanyi, tapi rohani juga cerdas. Kita bukan cuma pintar menyembah mirip-mirip, tapi rohani juga cerdas. Kemudian kita bukan cuma kemudian kelihatan keren, tapi rohaninya kita jadi cerdas. Betul? Oke. Ayat berikutnya. Firman, dengarlah maka aku akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayat yang kelima. Ini dia. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. This is what we call first-hand revelation. Ini kita sebut dengan pewahyuan langsung. Tapi berapa lama ini berlangsung? Menurut kisah itu berlangsung lebih dari 3 tahun. Lama. Ada yang pikir tuh Ayub cuma dia beberapa minggu lah. Enggak. Tahunan itu. Kita nggak diajak ngomong sama orang lagi 3 minggu gitu sudah mau bunuh diri. Ini Ayub berbulan-bulan dia tanya Tuhan, Tuhan nggak jawab. Teman yang datang sebelum berkata kamu salah Ayub. Dia berkata begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar. Yuk, coba tangkap sesuatu lain. Yang kita inginkan itu begini. Coba kita secara pribadi berjumpa dengan Tuhan. Coba kita ambil waktu untuk itu. Coba kita datang kali ini dengan keinginan berkata begini, Tuhan, saya mau pergi kemanapun Engkau mau. Kita pilih tema kita, it's totally abide. Kita pilih tema itu setelah berpikir, merenung, cari cara apa yang paling tepat buat kita. Kita mau tinggal di dalam Tuhan. Kita nggak mau lagi bercanda dengan pengetahuan kita tentang Tuhan. Kalau soal cuma ikut-ikut, kasian banget. Kasian banget. Kita bisa masuk lebih dalam dengan Tuhan. Ayat berikutnya. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ternyata perlu waktu lama sampai pertobatan sejati terjadi. Lama. Kita berdoa.